Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Tadi habis mata pelajaran apa? Matematika, Bu. Matematika. Jadi kelihatan lebih suntuk gini ya teman-teman ini. Iya, Bu. Capek ya? Iya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu dipimpin oleh ketua kelas ya. Ya, Bu. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk kelancaran dan kebaikan kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Mas Haidar. Untuk membangkitkan semangat kalian di pelajaran geografi ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk ice breaking dulu ya. Untuk ice breakingnya, Ibu minta satu siswa untuk mendampingi Ibu di depan, memimpin teman-teman untuk ice breaking. Siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Putri bisa maju ke depan. Untuk ice breakingnya bisa nanti dicontohkan oleh Mbak Putri, tepuk semangat gitu. Ya, Sudah bisa? sudah. Oke. Sebelum itu aku contohin terlebih dahulu ya untuk tepuk semangat buat hari ini. Iya. Tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Gitu. Ayo, mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Oke, lanjut. Sambil mengabsen kehadiran teman-teman di sini, Ibu ada cara baru, yaitu dengan menyampaikan quotes. Dengan nanti berdiri ya, menyampaikan quotes atau yang menggambarkan kalian hari ini. Ekspresi kalian hari ini dituangkan dalam satu quotes. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum itu Ibu contohkan dulu. Jadikan setiap kesalahan sebagai pembelajaran untuk tumbuh dan berkembang. Gitu quotesnya. Ibu beri waktu selama 1 menit untuk memikirkan atau merancang quotes kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau paham, acungkan jempolnya. Oke, siap. Bisa dimulai ya. Satu menit sudah berlalu, teman-teman sudah siap untuk quotesnya? Sudah, Bu. Ibu mulai ya, dari Ayu Mustika. Baik Bu, saya akan menyampaikan quotes hari ini. Jadi, percayalah bahwa kamu adalah alasan seseorang untuk tersenyum. Oke, bagus kata-katanya ini. Lanjut lagi, Putri Nurwahyuni. Baik, saya akan menyampaikan quotes saya untuk hari ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan bertumbuh. Jadi, jangan pernah berhenti mengejar impianmu. Semangat! Lanjut lagi, Dharma Baktiar. Kata-kata hari ini, tidak ada yang lebih indah dari senyumannya Ayu Mustika. Lanjut lagi, Malia. Kata-kata hari ini, pendidikan merupakan investasi yang terbaik untuk masa depan. Bagus. Lanjut, Haidar Nauf. Ibu, saya akan menyampaikan quotes untuk hari ini. Manjada wajada, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Masya Allah. Lanjut, Siti Masniatus. Kata-kata hari ini yaitu walatai asumirohila dan janganlah kamu berpaling dari rahmat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi, Ijatin. Kata-kata hari ini yaitu ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk kita semua. Masya Allah. Lanjut lagi, Safira. Kata-kata untuk hari ini, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Bagus, teman-teman yang di sini udah membangkitkan semangat ya
Untuk itu, Ibu ingin bertanya, untuk merefleksi materi yang sudah disampaikan di pertemuan kemarin, Ibu menjelaskan tentang apa? Proses pembentukan pembentukan tanah. Betul sekali. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana proses pembentukan tanah itu? Saya, Bu. Ada beberapa yang katakan ini. Mulai dari Mbak Ayu dulu. Baik, dari materi kemarin Ibu menjelaskan mengenai proses pembentukan tanah. Saya akan menjelaskan dan mengulik materi kemarin. Proses pembentukan tanah melibatkan beberapa tahapan yang berlangsung dalam skala waktu yang panjang. Tahapan pertama adalah pelapukan batuan oleh faktor fisik, kimia, maupun biologi. Kemudian fragmen-fragmen batuan yang terkelupas ini terdeposisi dan terbawa oleh aliran air, angin, maupun geser. Proses ini menghasilkan lapisan-lapisan tanah yang disebut regolit. Selanjutnya, regolit ini mengalami transformasi yang lebih lanjut melalui proses-proses seperti lixiviasi, translokasi, dan humidifikasi yang akhirnya menghasilkan lapisan tanah yang subur yang kita kenal saat ini. Itu, Bu. Terima kasih dari Mbak Ayu. Lanjut ke pendapat dari Mas Ibam, gimana ini? Jadi kemarin kita sudah mempelajari proses pembentukan tanah, yaitu tanah berasal dari pelapukan batuan dengan batuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Untuk faktor-faktor pembentukan tanah yaitu 1. Iklim, 2. Organisme, 3. Bahan induk berasal dari batuan, 4. Topografi, 5. Waktu. Adapun lapisan tanah yang dapat diklasifikasikan berdasarkan penampakan fisik. Secara umum, terdapat 4 lapisan tanah, yakni lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan induk. Dari pendapat atau yang sudah disampaikan oleh Mbak Ayu dan Mas Ibam itu sudah benar. Untuk itu Ibu ingin bertanya sebelum memasuki materi inti ya. Bagaimana ciri-ciri tanah di sekitar rumah kalian? Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan ciri-ciri tanah di sekitar rumah kalian masing-masing? Saya, Bu. Dimulai dari Mbak Putri dulu. Itu, Bu, tanah yang ada di rumah saya itu tanahnya berwarna merah. Terus teksturnya itu kalau dipegang itu kayak kerikil kasar-kasar gitu. Berarti tanah di sekitar rumah Mbak Putri ada seperti kerikil-kerikilnya gitu ya? Iya. Kalau di rumahnya Mbak Safira gimana? Kalau tanah di sekitar rumah saya itu warnanya putih, Bu. Terus teksturnya halus dan ada banyak partikel-partikel kecil gitu, Bu. Kalau di rumahnya Mbak Safira ini di sekitar pesisir pantai ya? Iya, Bu, benar. Rumah saya memang tidak jauh dari pesisir pantai. Oke. Untuk itu, dari jawaban Mbak Putri dan Mbak Safira ada keterkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri tanah yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu dan Mbak Safira, kemudian menjelaskan ya, jenis-jenis tanah, kemudian menjelaskan pemanfaatan tanah dan konservasi tanah. Sebelum itu, Ibu ingin mengambil LKPD dulu ini ya di kantor. Ada salah satu siswa yang menemani Ibu ke kantor mengambil LKPD. Ayo, Bu. Siapa? Iya, Mas Ridwan. Monggo, Mas. Makasih ya Mas Iya, Bu. Ridwan. Maaf ya teman-teman, ambil bahan praktikum dulu. Tadi kan udah dijelasin ya ciri-ciri tanah di daerah rumahnya siapa tadi? Safira sama Putri. Oke. Jadi di setiap daerah tuh memiliki jenis-jenis tanah yang berbeda. Kalau tadi di daerahnya Safira tanahnya berbentuk pasiran karena di daerah pesisir pantai. Kalau di daerahnya Putri tanahnya bentuknya kerikil, terus warnanya merah, bentuknya liat. Hari ini kita akan mengulik lebih dalam tentang jenis-jenis tanah. Udah siap? Siap. Oke. Yang semangat dong. Iya, Bu, semangat, Bu. Kalau kalian lemes, ibu juga lemes. Oke. Jadi di Indonesia itu ada 10 jenis tanah kurang lebih.
Yang pertama apa? Vulkanik, aluvial, gambut, mergel, litosol, laterit, potsol, kapur, lotosol, dan terakhir humus. Mungkin kalian agak asing ya sama tanah-tanah ini. Iya, Bu. Yang pertama bisa dilihat tanah vulkanik ini warnanya keabu-abuan. Tanah vulkanik terbentuk di daerah dataran tinggi atau daerah gunung berapi. Berasal dari hasil letusan. Kemudian yang kedua, tanah aluvial. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Yang kedua, tanah aluvial ini berasal dari sedimentasi atau pengendapan. Yang ketiga, tanah gambut, warnanya hitam banget ya. Tanah gambut ini berasal dari rawa-rawa, hasil dari organik atau tumbuh-tumbuhan yang mengalami pembusukan. Yang keempat, tanah mergel, gabungan dari tanah kapur dan tanah yang lainnya. Jadi ini tuh bentuknya campuran ya. Tanah litosol bisa dilihat ya. Tanah litosol ini bentuknya masih ada batuannya. Bisa dilihat? Bisa. Jadi tanah litosol ini masih baru. Ada yang bentuknya masih batuan, ada yang bentuknya kerikil. Masih perlu proses lebih lanjut untuk berubah menjadi tanah yang utuh. Yang terakhir, laterit. Tanahnya warna merah. Tanah warna merah ini biasanya hasil dari oksidasi besi, sehingga warnanya menjadi merah. Kalian tahu nggak kalau paku biasanya kalau berkarat itu warna merah kan? Iya. Ya, itu besi yang berkarat. Tanah yang warna merah itu mengandung banyak besi. Oke, kita lanjut. Untuk bahan praktikum ini kita ada 4 jenis tanah. Yang pertama potsol, tanah yang berasal dari sedimen kuarsa dan terbentuk karena pengaruh suhu yang rendah dan curah hujan tinggi. Warnanya kurang lebih sama-sama tanah laterit ya, warnanya agak kekuning-kuningan kemerahan. Kemudian ada tanah kapur, beda banget kan warnanya? Iya. Tanah kapur berasal dari pelapukan batuan kapur. Kemudian ketiga, tanah latosol, warnanya merah banget, wah beda ya, bisa dibedakan secara kasat mata. Oke, tanah yang terbentuk karena pelapukan dengan intensitas tinggi. Terakhir buat kita bahan praktikum hari ini, yaitu tanah humus, tanah yang terbentuk dari tumbuhan yang sudah mengalami pelapukan sempurna. Jadi tanah humus ini subur banget karena berasal dari tumbuhan yang mengalami pelapukan. Jadi untuk bahan praktikum hari ini kita itu ada 4 tanah, potsol, kapur, latosol, sama humus. Oke? Oke, Bu. Kita ngapain sih praktikumnya? Kita itu mau identifikasi ciri-ciri tanah. Jadi ciri-ciri tanah itu bisa dibedakan melalui sifat. Ada sifat kimia, biologi, sama fisik. Kemudian sifat kimia itu ada unsur hara, pH, kapasitas tukar kation, dan koloid. Kemudian sifat biologi ini berkaitan dengan mikroorganisme, jamur, bakteri pelarut fosfat, dan respirasi tanah. Nah, yang untuk bahan praktikum kita ada sifat fisik. Sifat fisik ini sebenarnya ada banyak ya. Ada warna, tekstur, struktur, konsistensi, permeabilitas, temperatur, dan kadar air. Tapi untuk hari ini kita untuk praktikumnya cuma 3. Ada warna, tekstur, dan struktur. Oke, untuk bahan praktikum ini Ibu bawa 4 jenis tanah. Kalian seneng nggak kalau ada praktikum kayak gini? Seneng, Bu. Iya. Karena seru. Oke, Ibu bakal bagi kalian menjadi, ini satu kelas berapa orang? 8 orang, Bu. Jadi satu kelompok 2 orang ya? Iya, Bu. Pas Ibu bawa 4 jenis tanah. Kelompoknya mau Ibu bagikan atau kalian bagi sendiri? Ibu Bagikan aja, Bu. Oke. Kelompok yang pertama, kelompoknya kelompok Ibam sama Putri Nur. Kelompok pertama. Terus kelompoknya Ayu sama Malia. Kelompok kedua. Haidar dan Nia kelompok ketiga, dan terakhir Safira dan Ihdatin kelompok 4. Kalian bisa duduk deketan biar gampang diskusi. Silahkan. Dan untuk pembagian tanahnya ini kalian mau milih sendiri nggak? Tadi kan udah itu ya. Ibu bagikan. Kayak biar seru ya.
Iya. Biar jiwa kompetisinya terbangun. Oke, yang pertama Tanah Kapur, siapa yang mau? Cepet-cepetan. Saya Bu, saya. Oke, ayo. Seneng gak ayo dapat Tanah Kapur? Paksal. Saya Bu. Oke. Maaf ya, yang terakhir ini dapat sisa dulu. Gak apa-apa, gak Ya apa. Bu, gak apa-apa. Yang menentukan nilai kalian itu hasil praktikum kalian, keaktifan kalian nanti pas presentasi. Kita mulai praktikumnya atau gimana? LKPD-nya belum dibagikan kan? Belum. Oke, coba bagikan. Ini. Jadi selama praktikum nanti itu ibu bakal jelasin lewat PPT di slide depan sama di LKPD ini juga udah ada. Jadi ini kita praktikumnya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD Bu ya? Iya, benar Ibang. Di LKPD udah ada langkah-langkah secara terperinci dan ibu sama jelasin secara langsung juga nanti. Bakal ibu bimbing secara langsung. Ibu juga bawa ember nih. Ngapain bawa ember Bu? Waduh, kok ribet banget Bu. Ini nanti ada praktikum kedua, kalian bakal ngapain gitu aja. Oke Bu. Kalian bakal kotor-kotoran loh guys, gak apa-apa kan? Bu, seru Bu. Seru, Ya, Bu. main tanah kayak anak kecil ya. Iya. Oke lanjut praktikumnya. Yang pertama ini warna tanah, udah bisa dilihat secara langsung ya. Lihat tanahnya. Warnanya apa? Ibu bakal keliling buat bimbing kalian. Ambilin LKPD-nya. Kalau ini tanahnya Ayu warnanya apa yuk? Ini Warna putih. kandungannya putih Bu. Oke, bisa dilihat di situ ya. Di slide itu warna putih kandungannya apa? Kemudian tanahnya ini subur apa enggak? Bisa langsung ditulis. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan ya. Oke Bu. Saya Bu bertanya. Apa Yudatin silahkan. Jadi isi dari presentasinya itu tugas, hasil praktikum sama tugas yang baru ini ya Bu. Yang mencari manfaat jenis tanah, kelompok kita dari sumber artikel. Terus kita presentasikan nanti di depan. Untuk tugas artikel belum ibu jelasin lebih lanjut ya. Tapi udah ada di LKPD, makanya tadi Yudatin udah bertanya. Bisa dilihat di LKPD-nya. Di halaman pertama nanti ada tugas mengenai artikel. Oh iya Bu. Iya Bu. Oke. Nanti presentasinya jadi kalian hasil praktikum sama hasil tugas artikel. Gimana kelompoknya Ibam? Kalau gini nih warnanya masuk ke coklat apa ke kuning-kuningan Bu ya? Ke kuning-kuningan. Kalau ke kuning-kuningan itu maksudnya ke abu-abu. Jadi kandungannya apa tadi? Sana? Kandungan besi tinggi dengan bentuk tereduksi tanah, basah dan kurang berudara. Oke, silahkan ditulis langsung ke LKPD-nya. Terima kasih Bu. Gimana ini? Ya Bu. Tanahnya warna apa? Ini warna merah ya Bu ya? Ini warna merah atau coklat ya Bu? Itu warna merah nggak sih? Ayo. Oh iya Bu. Iya siap. Bu mau tanya. Ini warnanya hitam atau coklat ya Bu? Rumus ini warna hitam. Hitam ya Bu. Ya bisa dilihat ya di depan. Hitam itu kandungannya apa? Iya Bu. Makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Ada yang kesulitan lagi mengenai praktikum pertama ini? Warna tanah. Tidak Bu. Tidak dia Bu. Belum. Kemudian ada tekstur tanah. Bisa kalian. Kalau ini praktikumnya pakai air ya. Iya Bu. Tadi makanya ibu bilang praktikumnya ini kotor-kotoran. Tanahnya taruh baskom sini Bu. Ya bisa. Ini aquades ini apa sih Bu? Hmm? Aquades. Aquades itu kurang lebih sama air. Bisa. Oke, udah cukup ya.
tuangin ya. Ya, Bu. Apa tekstur tanah kalian ini? Mungkin kalau tekstur dari tanah kapur ini ada berpasir Bu. Bisa di sana. Ibang, teksturnya apa kira-kira? Ini seperti debu, Bu. Oke, debu kapur. Tapi ada kerikil-kerikilnya gitu, Bu. Lempung pasiran. Apa ini hasilnya? Ini kayak lihat, Ini soalnya kayak lengket. lengket tapi licin, Bu. Berarti lempung. Lempung. Lempung pasiran ya, Bu ya? Oke. Oke, lempung. Oke, berarti aman semua ya tekstur tanah. Yang terakhir, struktur tanah. Silahkan. Untuk struktur tanah ini di tesnya waktu basah atau waktu kering, Bu ya? Waktu kering. Waktu kering. Oke. Saya ditaruh dari sini. Yuk. Ayo. Kalau udah praktikumnya, kalian bisa langsung itu ya, nyari artikel yang relevan sama jenis tanah kalian. Baik Bu. Baik, Bu. Gimana? Aman nggak? Kalau bingung tanya loh. Aman Bu. Aman, Bu. Ini masuk ke nomor 1, Bu ya? Iya. Kalau ini termasuk halus ya? Ya, jadi maksudnya ke pasiran tadi. Sudah, Bu, ini ya, Bu. Iya. Kedua ini maksudnya ke sini ya. Kelihatan banget. Iya, Bu. Ini gimana? Oh, ini strukturnya. Berarti ini ya. Iya, iya. Oke. Aman kan untuk identifikasi struktur tanah? Aman Bu. Aman, Bu. Lanjut ke tugas selanjutnya ini. Cari artikel yang relevan, kemudian kalian cari fungsi jenis tanah kalian dan sifat kimia dan biologi tanah. Bisa keluarin HP-nya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Untuk pengerjaannya Ibu kasih 5 menit ya. Iya, Bu. Bu, saya mau tanya. Ya, silahkan. Untuk kita mencari jurnal atau artikel yang relevan itu di mana, Bu ya? Biasanya kalau nyari jurnal itu di Google Scholar. Oke. Tapi untuk tahap kalian ini bisa Pak artikel misalnya dari apa ya, Kompas, itu gak apa-apa. Terima kasih, Bu. Untuk artikelnya kalian cantumin ya sumbernya biar ibu tahu. Iya, Bu. Kalau ada kesulitan, saya ingatkan lagi bisa tanya loh. Tunggu sekolah. Senang nggak kalian ada praktikum gini? Senang, Bu.
ya Bu Google Scholar Bu. Saya mencoba-coba. Ya, benar. Aman, Haidar. Aman Bu. Gimana tadi praktikumnya? Hasilnya kayak gini, Bu. Oke, Teksturnya lempung, teksturnya halus, bisa dibentuk gitu. Tapi habis dibentuk jadi pecah gitu. Oh, berarti Kenapa? strukturnya ini gaya ikatan antara partikelnya kurang ya? Iya Bu. Makasih ya Bu. Udah belum cari artikelnya? Masih belum Bu. Habis ini kalian presentasi ya maju ke depan. Siap nggak langsung presentasi? Siap, Aduh Bu. padat banget gak sih ini? Ada praktikum, ada nyari artikel, ada presentasinya. Kalian ngerasa gitu nggak? Enggak Bu, nggak apa-apa Bu, seru Bu. Seru kan nanti? Bisa jadi tahu. Latihan untuk nanti kalian kuliah tuh bakal gini juga. Wah, padat sekali. Gak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Iya, Bu. Bu. Udah selesai? Belum Bu. Sebentar Bu. Gimana? Perlu tambahan waktu nggak nih? Enggak Bu, cukup. Tambahin waktu Bu. 1 menit doang. Tambahan waktunya 1 menit ya? Iya Bu. Tinggal 30 detik. Waktunya udah habis nih, udah selesai nggak? Sudah, Bu. Oke, udah selesai semua. Jawab serentak dong. Sudah, Bu. Berarti udah siap presentasi, maju ke depan ya. Siap. Oke, ini presentasinya Ibu tunjuk atau maju inisiatif sendiri? Saya Bu. Oke, wah seru banget nih. Saya. Oke, Ibu silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Dano Baktiar. Saya Putri Nurrohini Ngasana. Kami kedapatan untuk tanah Papsol. Jadi dari hasil diskusi kami, mengutip dari buku Pertanian Setelah Revolusi Hijau, Teknologi Masukan Rendah. Tanah ini adalah tanah khas hutan jenis Conifera atau boreal dan juga tanah khas hujan eukaliptus dan padang rumput di Australia bagian selatan. Tanah ini berasal dari sedimen kuarsa dan terbentuk karena pengaruh suhu yang rendah dan curah hujan yang tinggi. Untuk ciri-ciri tanah Papsol ini, 1. Unsur asamnya tinggi, 2. Kejenuhan basa rendah, 3. Daya semat fosfat tinggi, 4. Kadar bahan organik rendah, 5. Daya simpan air terbatas, dan 6. Daya simpan unsur hara rendah. Untuk manfaat tanah Papsol ini, 1. Untuk bidang pertanian dengan penambahan pupuk, untuk 2. Menghasilkan karya seni karena mempunyai tekstur yang seperti lempung. Untuk yang ketiga, bahan pembuatan tanggul. Untuk hasil diskusi hasil praktikum kami di praktikum 1, hasilnya itu tanahnya berwarna agak kekuning-kuningan. Untuk praktikum kedua, termasuk ke dalam tanah lempung pasiran. Untuk yang praktikum ketiga ini termasuk ke gambar nomor 1. Apakah dari presentasi kami ada yang ingin ditanyakan? Saya Ya. izin bertanya, perwakilan dari kelompok 2, mengapa tanah Papsol kurang sesuai untuk kegiatan pertanian? Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa diskusi dulu nggak apa-apa? Ibu. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Malia. Mengapa tanah Papsol kurang sesuai untuk kegiatan pertanian? Selain daya penyimpanan unsur hara yang rendah, tanah Papsol juga memiliki kejenuhan rendah terhadap unsur basa seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Hal ini menyebabkan jenis tanah Papsol cenderung kurang cocok untuk ditanami jenis tanah yang semusim. Apakah bisa terjawab? Oke, makasih kelompoknya Ibam. Tanggapan dari saya mungkin diperjelas lagi ya hasil praktikumnya tadi. Warna tanahnya kan warna kekuningan, itu kandungannya apa? Mungkin gitu aja ya. Tanah Papsol ini kurang baik untuk pertanian karena mengandung unsur hara yang rendah. Terima kasih, bisa duduk. Sekian dari kelompok Tepuk kami. tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ayo cepet-cepetan. Saya. Saya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ayu Mustika. Nama saya Malia Lufira. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tanah kapur. Jadi dari praktikum yang kami lakukan, tanah kapur ini berwarna putih. Kenapa berwarna putih? Karena kandungan tanah kapur ini mengandung banyak kapur atau garam yang tinggi, dan tanah ini disebut biasanya tanah yang kurang subur. Lalu untuk kegiatan praktikum 2 mengidentifikasi struktur tanah. Tanah kapur ini strukturnya single grain atau sangat halus, dan yang praktikum 3 adalah tekstur tanah kapur ini adalah gelu pasiran. Untuk sifat fisika dari tanah kapur sudah saya jelaskan tadi, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai sifat biologi dan sifat kimia. Saya mengutip dari jurnal A Comparison of the Performance of 9 Soil Organic Matters Model Using from 7 Long-Term Experience tahun 2020. Jadi kami menemukan bahwasannya sifat kimia dari tanah kapur ini
memiliki pH yang tinggi di atas 7, kandungan kalsium karbonat atau magnesium karbonat. Tanah kapur ini dapat mengikat unsur hara seperti fosfat, dan dia memiliki tingkat ketersediaan unsur hara yang tinggi karena kestabilan struktur tanahnya. Dan yang saya temukan pada sifat biologi tanah kapur adalah cenderung memiliki kelembapan yang baik dan porositas yang tinggi. Tanah kapur yang subur mendukung pertumbuhan mikroba tanah dalam jaga kesuburan tanah. Dan manfaat serta fungsi tanah kapur adalah: 1. Ketersediaan unsur hara. Tanah kapur mampu menyediakan unsur hara seperti kalsium dan magnesium. Kemudian struktur tanah yang stabil. Nah, tanah kapur ini mengandung kalsium karbonat dalam menjaga stabilitas struktur tanah, mencegah erosi dan penurunan kesuburan tanah. Selanjutnya ada keseimbangan pH, yaitu sifat alkali tanah kapur dapat membantu menetralkan tanah yang terlalu asam. Mungkin itu penjelasan dari kami dari tanah kapur. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ayo teman-teman, ada yang nanya enggak? Yuk, gak ada yang tanya. Aduh, dilolosin secara cuma-cuma nih. Saya, Bu. Oke, silakan. Oke. Pertanyaan saya yaitu jelaskan hubungan antara keberadaan tanah kapur dengan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Bisa menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Haidar. Hubungan antara keberadaan tanah kapur dengan keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman tumbuhan, sebagai contoh beberapa spesies anggrek, orkid, dan tanaman kaktus lebih condong untuk tumbuh di tanah kapur. Habitat untuk satwa yaitu tanah kapur sering kali menyediakan habitat yang ideal bagi berbagai jenis satwa termasuk mamalia, burung, dan serangga. Keanekaragaman mikroorganisme ini juga berkontribusi pada kesuburan tanah kapur yang mendukung tanaman yang beragam untuk tumbuh. Oke. Apakah sudah Sebelumnya, Terima kasih, Bu, sudah terjawab. terima kasih ya. Tanggapan dari saya udah cukup baik. Jadi tanah kapur gimana? Untuk pertanyaan kurang cocok atau baik? Menurut kami tanah kapur kurang baik untuk pertanian karena tanah ini dirasa kurang subur, Bu. Kemudian karena tanah kapur juga saya tambahin ya, karena tanah kapur juga itu porositasnya tinggi, jadi airnya gampang ke bawah. Oke, makasih. Kelompoknya ayo bisa tepuk tangan. Dua kelompok udah maju ya? Nah, Ya, Bu. Mungkin waktunya tinggal sedikit nih. Jadi saya rasa kelompoknya gak bisa maju untuk hari ini. Jadi maju di minggu depan ya. Gak apa ya? Kalau bisa berapa kelompok tadi? Dua. Bu. Oke, sisa 2 kelompok. Gak apa ya, disiapkan minggu depan. Jadi presentasinya tadi tanah apa tadi? Tanah popsol. Tanah porsol dan tanah kapur. Tanah porsol itu kurang baik juga untuk pertanian karena mengandung besi yang tinggi. Kemudian tanah kapur juga kurang cocok ya karena porositasnya tinggi. Oke. Ibu angkat telepon dulu ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Maaf ya, anak tadi ibu habis mengangkat telepon sebentar. Tidak, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya, silakan kembali ke tempat kalian masing-masing terlebih dahulu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Ya,
Ya, jadi tadi kalian kan sudah presentasi mengenai jenis tanah ya? Iya, Iya, Bu. Nah, mungkin dari kalian atau Ibu Tunjuk untuk menjelaskan kesimpulan tentang materi hari ini. Saya Bu. Silakan Mbak Nia untuk maju ke depan. Kesimpulan materi ini menurut saya yaitu tanah adalah campuran dari mineral, udara atau gas, air, bahan organik, dan berbagai macam organisme. Tekstur tanah ditentukan oleh ukuran partikel yang menyusunnya dan setiap jenis tanah memiliki ukuran partikel yang berbeda-beda, serta terdapat sifat fisika tanah, sifat kimia, dan sifat biologi. Baik, terima kasih Mbak Nia sudah menyampaikan. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Nia. Ya, Ibu izin memperjelas sedikit dari kesimpulan Mbak Nia ya. Jadi, tanah itu lapisan yang berasal dari partikel yang sudah mengalami proses lanjut dan di dalam tanah itu terdapat perubahan alami yang di bawah pengaruh air, udara, dan organisme yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, tadi kan Ibu sudah waktu kalian berdiskusi tadi kan Ibu sudah berkeliling ya untuk melihat kalian diskusinya itu bagaimana. Nah, Ibu sudah menemukan satu kelompok yang menurut Ibu sudah masuk ke kriteria penilaian pada hari ini. Apakah dari kalian merasa kelompoknya yang terbaik? Saya Bu. Saya Saya Bu. Saya Bu. Ya, menurut Ibu kelompok yang sudah memasuki nilai yang terbaik untuk pembelajaran hari ini itu kelompoknya Mas Ibam. Selamat untuk kelompoknya Mas Ibam. Ya, jadi menurut Ibu itu kelompoknya Mas Ibam itu sudah melakukan diskusi itu dengan sangat baik. Mbak sudah membagi tugas dengan rata Mbak Putri sama Mas Ibam. Lalu menurut kalian kegiatan belajaran hari ini itu bagaimana? Seru. Ya, silakan Mbak Ayu. Menurut saya pada kegiatan pembelajaran hari ini saya jadi tahu bagaimana pentingnya kita memahami tentang lingkungan di sekitar dari kita belajar jenis-jenis tanah di pelajaran geografi ini. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Silakan Mas Ibam. Jadi pembelajaran hari ini tuh sangat seru Bu, karena kita ada praktek, terus di awal tadi ada SBG. Jadi kita tadi sempat suntuk di pelajaran sebelumnya, jadi kita lumayan refreshing tadi di awal. Terus ditambah kita mempraktekkan langsung ke tanahnya, jadi kita lebih tahu jenis tanah tadi. Iya, baik. Terus menurut kalian kesulitan apa yang kalian alami saat praktek tadi, mencari artikel itu apa? Saya Bu. Silakan, ya sebenarnya Mbak Idatin, silakan Mbak Melia. Menurut saya agak kebingungan pada awalnya Bu terkait pembelajaran hari ini, khususnya praktikum dan tugas artikel. Tapi karena Ibu selalu berkeliling, membuat saya nggak bingung, jadi diberikan solusi sama ibunya, membuat saya bisa tahu apa itu tanah Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Malia. Silakan Mbak Idatin. Kesusahannya itu agak bingung Bu membedakan jenis tanahnya, tapi kan saya bertanya ke Ibu tentang jenis tanahnya, warna-warnanya, jadi kita tahu jenis tanahnya apa. Terus untuk yang praktikumnya agak kesusahan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan ada dua kelompok yang belum maju ke depan. Iya, maaf ya, soalnya waktunya sudah hampir habis tadi. Iya Bu, tidak apa-apa. Ya, kesimpulan untuk kegiatan belajar hari ini itu menurut Ibu cukup berkesan. Kalian juga tadi sangat kooperatif juga saat berdiskusi, saat presentasi. Menurut Ibu itu sudah sangat baik. Semoga kegiatan belajaran hari berikutnya kalian bisa lebih baik lagi ya. Iya, Bu. Untuk kegiatan belajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Mungkin sudah Sudah cukup, Bu. Cukup. Ya, baik. Ibu juga memberi pembekalan buat kalian untuk kegiatan pembelajaran berikutnya.
kalian bisa mencari atau membaca artikel tentang yang pertama itu manfaat tanah, yang kedua lahan potensial atau lahan kritis, lalu yang ketiga penanggulangan kerusakan tanah. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Ibu tutup ya, dengan dipimpin doa oleh Mas Haidar. Silakan Mas Haidar. Oke Bu. Baik teman-teman sekalian, karena pembelajaran siang hari ini sudah selesai, maka kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Haidar. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Iya Bu. Terima kasih. Ya, Bu. sama-sama. Ya. Selamat keluar. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Iya. Iya. Iya, sama-sama.